Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampo, Taman Politik. Buah memang tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Peribahasa ini sangat pas disematkan kepada para pendukung calon Presiden Prabowo Subianto, di mana pendukung Prabowo Subianto sekarang lebih reaktif, lebih agresif atas kritik dan masukan yang dilayangkan oleh para penggiat media sosial. Apalagi tentang kisah masa lalu ataupun kegagalan dari Prabowo Subianto. Contohnya saja unggahan dari penggiat media sosial pendukung Ganjar Pranowo, Mas Eko Kuntadi, yang merasa terancam atas isi akun Instagram official dari Partai Gerindra. Dia memampang foto para penggiat media sosial yang mengkritik Prabowo Subianto. Isinya dengan alasan mereka adalah saudara, tetapi pesan tersembunyi di dalamnya adalah mereka menandai orang-orang yang vokal terhadap Prabowo Subianto. Apalagi kita tahu saat konferensi pers, pendukung Prabowo Subianto mengatakan akan men-track siapapun yang membuat berita tentang keburukan dan kegagalan Prabowo Subianto. Hingga men-tracknya sampai ke alamat, sampai juga ke rumahnya pun akan ketahuan. Ini sih seperti intimidasi. Ya, gaya-gaya orde baru yang dipakai. Jadi siapapun yang menyampaikan pendapat akan dibungkam. Bahkan sebelum itu, tahun 2019 lalu, pendukung Prabowo Subianto, Mayor Jenderal Kiflan Zain, menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh 4 tokoh nasional yang mendukung Presiden Joko Widodo. Wow, ngeri sekali bukan? Wah, ini juga yang terbaru adalah kasus Ketua DPC Partai Gerindra Semarang yang melakukan pemukulan terhadap kader PDI Perjuangan Semarang yang akhirnya mengakibatkan kader tersebut luka lebam. Masalahnya hanya gara-gara bendera partai. Sekelas ketua DPC yang membawahi kabupaten kota sibuk turun tangan sampai-sampai mengedepankan emosi ketika di wilayahnya ada yang memasang bendera partai lain. Padahal 2024 nanti adalah pesta demokrasi yang harus disambut dengan keceriaan, bukan perang demokrasi yang harus disambut dengan kekerasan. Apalagi yang memukul adalah seorang pelayan rakyat, yaitu anggota DPRD. Ini menjadi tanda tanya sebagai pelayan rakyat yang harusnya rakyat adalah tuannya, tetapi ini setelah menjadi anggota DPRD, dia menindas dan semena-mena terhadap rakyat. Inilah faktor yang menjadikan rakyat antipati terhadap para calon legislatif. Karena sebelum jadi, mereka mengemis suara kepada rakyat. Tetapi setelah menjadi anggota dewan, mereka menganggap rakyat adalah sebagai kasta terendah, kaum proletar yang pasti dijauhinya. Yang aneh adalah Partai Gerindra hanya mencopot oknum tersebut jabatan sebagai ketua DPC-nya saja, tetapi tetap memberikan jabatan sebagai anggota Dewan DPRD. Apa Partai Gerindra masih mempunyai empati terhadap rakyat? Jika begini, ya Partai Gerindra lebih memilih melindungi penindas rakyat
ketimbang membela rakyat yang telah teraniaya. Dari berbagai tingkah laku pendukung calon presiden Prabowo Subianto ini sepertinya pas untuk peribahasa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Mengapa? Setali tiga uang, Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan junjungan para pendukungnya pun pernah mempunyai kisah kelam di masa lalu yang ngeri. Sebagai tentara, Prabowo pernah melakukan hal-hal yang menjurus ke intimidasi dan kekerasan. Waktu menjadi siswa Akademi Militer misalnya, isunya Prabowo Subianto pernah memukul mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Karena waktu di Akmil pernah kabur ke Jakarta untuk menghadiri acara mantan istrinya Titik Soeharto. Sepulangnya dari Jakarta, Prabowo Subianto dihukum oleh Gubernur Akmil saat itu, Sarwo Edi Wibowo. Ya, akhirnya SBY lah yang kena pulung saat itu. Saat menjabat di Kopassus, ada juga isu Prabowo Subianto akan menculik Jenderal LB Murdani yang disangka akan melakukan kudeta terhadap mertua Prabowo Subianto, yaitu Presiden Soeharto. Sampai-sampai saat itu Luhut Binsar Panjaitan sebagai atasan Prabowo Subianto marah besar. Sampai Prabowo Subianto digeser dari baret merah ke baret hijau di Batalion 328. Saat pemindahan pun Prabowo Subianto sempat bertanya kepada Komandan Baret Merah saat itu yang dijabat oleh Sintong Panjaitan. Sampai Prabowo dimarahi oleh Jenderal Sintong Panjaitan. Lalu pada kerusuhan tahun 1998, Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat dan mantan Danjen Kopassus melalui dokumen Amerika Serikat yang dirilis BBC, Prabowo Subianto mengetahui tentang hilangnya para aktivis yang vokal terhadap Presiden Soeharto oleh tim mawar dari Kopassus. Setelah itu, Prabowo Subianto yang dicopot dari jabatan Pangkostrat oleh Presiden B.J. Habibie juga masih tidak terima dan datang langsung ke Presiden Habibie untuk menanyakan tentang pencopotannya. Apalagi saat itu ada pergerakan pasukan Kostrat dari daerah ke Jakarta. Isunya sih mengepung kediaman B.J. Habibie. Setelah digantinya Prabowo Subianto oleh Joni Lumintang, pasukan itu diinstruksikan kembali lagi ke daerah. Itulah sederetan fakta dan isu bahwa Prabowo Subianto dan pendukungnya sangat terbiasa dengan kekerasan. Seharusnya dengan perubahan sifat Prabowo Subianto yang sekarang lebih meniru Jokowi, harusnya diimbangi oleh pendukungnya yang santun juga layaknya Pak Presiden Joko Widodo. Apalagi katanya Prabowo Subianto adalah penerus Presiden Joko Widodo. Harusnya jangan kekerasan dan intimidasi yang dikedepankan, tetapi gagasan dan ide. Karena kita tahu sekarang rakyat sudah cerdas, tahu mana yang benar, mana yang salah. Demikian konten Tampol kali ini. Kita akan kembali lagi di Tampol-Tampol berikutnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.